That's what I'll give you to decide your fate. You can't take that from me. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang baru saja dirilis berjudul The Equalizer 3. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus terbaik yang memberantas semua mafia yang ada di kotanya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film kita dibawa ke Italia, tepatnya di kota Sisilia. Di sini kita diperkenalkan dengan bos gangster bernama Lorenzo yang akan membawa anaknya untuk berjalan-jalan. Namun ketika di perjalanan, Lorenzo mendapat kabar kalau beberapa anak buahnya telah dihabisi di salah satu markasnya. Dengan cepat Lorenzo pun langsung pergi ke TKP untuk melihat kejadian tersebut. Sesampainya di sana, Lorenzo meminta anaknya agar menunggu di mobilnya sementara dirinya dan tangan kanannya akan masuk ke dalam. Saat di dalam, ternyata semua anak buah Lorenzo yang ada di sana sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Kemudian Lorenzo dan tangan kanan pergi ke suatu ruangan dan di ruangan tersebut sudah ada seseorang pria yang sedang menunggu kedatangan Lorenzo. Diberitahu kalau pria ini bernama Robert. Dan Robert jugalah yang telah membantai semua anak buah Lorenzo. Bagi yang belum tahu film sebelumnya, Robert ini adalah mantan pasukan khusus terbaik Amerika dan ia juga sempat menjadi mesin pembunuh untuk pemerintah. Bahkan Robert telah menghabisi puluhan bos mafia yang berani bermacam-macam dengannya. Di sini terlihat Robert berpura-pura lemah, bahkan ia sampai ditodong oleh tangan kanan Lorenzo dan satu anak buahnya yang tersisa. Kemudian Lorenzo bertanya apa yang Robert inginkan. Robert menjawab kalau ia hanya ingin pengedaran barang haram di kota ini dihentikan. Karena Lorenzo adalah ketua gangster sekaligus bos pengedar barang haram terbesar di kota tersebut. Robert memberikan waktu 10 detik agar Lorenzo menjawab ya atau tidak. Namun Lorenzo hanya menganggap ancaman Robert ini adalah lelucon hingga waktu 10 detik pun habis dan inilah yang terjadi. Dengan hitungan beberapa menit, Robert berhasil menghabisi Lorenzo dan kedua anak buahnya. Kemudian Robert keluar untuk kembali ke rumahnya. Di sini Robert bertemu dengan anak Lorenzo yang sedari tadi masih menunggu di mobil. Robert meminta si anak agar diam, tidak melakukan hal apapun. Namun sayangnya ketika Robert akan pergi, anak Lorenzo malah menembak Robert dari belakang kemudian kabur. Kemudian dengan luka di perutnya yang cukup parah, Robert memaksakan pulang menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan, Robert harus tak sadarkan diri karena lukanya yang semakin parah. Tak lama setelah itu, Robert ditemukan oleh salah satu polisi lokal dan polisi tersebut langsung membawa Robert ke kota Altamonte untuk dilakukan operasi. Beberapa waktu kemudian terlihat Robert yang sedang dioperasi oleh sang dokter di rumahnya. Terlihat sang dokter yang sangat baik dan ia meminta Robert agar tinggal dulu di rumahnya sebelum lukanya sembuh total. Diberitahu kalau sekarang Robert berada di kota Altamonte yang berada di pedalaman Italia. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Robert yang sudah mulai bisa berjalan meskipun harus menggunakan tongkat. Robert yang merasa tidak enak karena selalu merepotkan sang dokter, ia pun segera pamit untuk meneruskan perjalanannya. Siang harinya terlihat Robert yang sedang makan di restoran. Nampaknya Robert tertarik untuk menetap di kota ini karena suasananya yang begitu indah dan semua warganya yang sangat ramah. Robert pun memutuskan untuk mencari kontrakan karena mulai sekarang ia akan tinggal di kota ini. Beberapa hari kemudian terlihat Robert yang sedang berjalan-jalan. Namun ketika ia melewati sebuah toko, Robert mendengar suara keributan.
Ternyata suara keributan itu berasal dari si pemilik toko yang sedang dipungli oleh antek-antek mafia di sana. Bahkan salah satu anggota mafia bernama Marco sampai menghajar si pemilik toko karena ia tak kunjung memberikan uangnya. Melihat hal tersebut, Robert sangat ingin memberantas para mafia itu. Namun karena Robert warga baru dan belum mengetahui kondisi sekitar, ia pun memilih diam sembari terus memperhatikan para mafia itu. Tak lama kemudian, Marco si anggota mafia dan teman-temannya langsung pergi untuk menemui bos mereka. Sesampainya di sana, Marco langsung menyetorkan hasil pungutan kepada bosnya yang bernama Vincent. Diberitahu kalau Vincent ini adalah pamannya Marco dan satu-satunya bos mafia yang ada di kota ini, sehingga Vincent merasa sangat berkuasa di kota tersebut. Kali ini Vincent memarahi Marco dikarenakan uang setorannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Vincent meminta Marco agar lebih tegas lagi tatkala dirinya sedang meminta jatah. Keesokan harinya memperlihatkan Robert yang sedang mendatangi si pemilik toko kemarin yang ternyata bernama Danny. Di sini Robert berniat akan membeli ikan untuk makan malamnya nanti. Namun saat Robert akan membayar, Danny si pemilik toko menolak bayaran dari Robert karena ia berprinsip untuk menggratiskan dagangannya kepada orang baru yang menetap di kota itu. Melihat hal tersebut, Robert menjadi semakin respek kepada semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan ketua CIA bernama Emma, yang saat ini sedang menggerebek salah satu tempat perdagangan barang haram yang ada di kota Altamonte, yaitu kota Robert sekarang tinggal. Di sini Emma dan timnya berhasil menemukan bukti berupa barang haram dan uang jutaan dolar. Namun mereka tak menemukan orang satupun di sana, sehingga Emma dan timnya masih belum bisa mengetahui siapa gembong barang haram di sini. Adegan berpindah kepada Vincent si bos mafia dan para anak buahnya yang dengan sengaja membuat onar. Vincent sengaja melakukan hal ini agar semua warga takut kepada dirinya. Bahkan dengan tega, Vincent sampai membakar toko Danny karena kemarin Danny tidak mau memberikan uang setoran kepada Marco. Robert yang melihat semua itu, ia pun tidak bisa tinggal diam saja dan harus membantu warga untuk memberantas para mafia tersebut. Keesokan harinya terlihat Robert yang sedang nongkrong di sebuah kafe. Tak sengaja ia pun bertemu dengan Emma si ketua CIA dan mereka langsung mengobrol. Emma bertanya tentang pengedaran barang haram yang sering terjadi di kota ini dan Emma juga menunjukkan identitasnya sebagai ketua CIA. Robert menjawab kalau ia belum tahu banyak tentang pengedaran barang haram itu karena dirinya adalah warga baru di kota ini. Namun jika pihak CIA membutuhkannya, Robert siap membantu karena dirinya juga adalah mantan marinir Amerika. Mendengar hal tersebut, Emma berterima kasih dan ia pun bergegas pergi. Adegan berpindah ke seorang polisi lokal bernama Bonucci yang saat ini akan menjemput anaknya di sekolah. Namun di sini Bonucci tidak menemukan sang anak dan ia pun bergegas pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bonucci dibuat terkejut tatkala melihat anak dan istrinya sudah disekap oleh para anak buah Vincent si bos mafia. Rupanya tempat barang haram yang kemarin digerebek oleh Emma itu adalah milik Vincent. Dan orang yang membocorkan tempat itu kepada Emma adalah Bonucci. Di sini Bonucci disiksa habis-habisan, lalu orang-orang itu mengatakan agar Bonucci tidak sekali-kali lagi mengganggu bisnis Vincent jika dirinya tidak ingin mati. Setelah itu Bonucci mengobati lukanya kepada dokter yang dulu mengobati Robert. Kebetulan sekali di sana juga ada Robert yang sedang bersilaturahmi kepada sang dokter. Setelah Bonucci pergi, Robert bertanya kepada sang dokter kenapa orang tadi bisa babak belur seperti itu.
Sang dokter menjawab kalau orang itu bernama Bonucci dan ia baru saja dihajar oleh para anak buah Vincent karena telah membocorkan bisnis barang haramnya kepada CIA, yaitu Emma. Vincent semakin berkuasa di kota ini dan ia juga tak akan segan-segan menghabisi siapapun yang dianggap tidak menuruti aturannya. Mendengar hal tersebut, Robert semakin geram dengan kelakuan Vincent dan ia berjanji akan memberantas mereka semua. Besok malamnya memperlihatkan Bonucci yang sedang makan malam bersama istri dan anaknya. Tak lama datanglah Marco dan para anak buahnya yang langsung menghampiri Bonucci. Ternyata di sini Marco meminta Bonucci agar menyiapkan perahu untuk dipakai oleh Vincent bertransaksi barang haram. Jika Bonucci menolak, maka Vincent memerintah Marco agar menghabisi Bonucci saja. Terlihat Bonucci yang sangat ketakutan dan ia pun hanya bisa mengiyakan saja permintaan Marco. Tak disangka ternyata Robert berada di sana dan sedari tadi mendengar pembicaraan Marco yang mengancam Bonucci. Kemudian Marco menghampiri Robert dan meminta Robert agar tidak terus menguping pembicaraannya jika Robert tidak ingin mati. Mendengar hal tersebut, jelas Robert tidak takut sedikit pun dengan ancaman Marco, hingga inilah yang dilakukan Robert. Setelah Marco berhasil dipojokkan, Robert meminta semua teman-teman Marco agar keluar jika mereka semua tidak ingin tewas. Kemudian Robert merampas senjata Marco lalu ia pun melepaskannya. Saat di luar, Marco merasa tidak terima dengan perbuatan Robert barusan, sehingga ia meminta teman-temannya agar balik menyerang Robert saat ini juga, namun tiba-tiba setelah menghabisi Marco dan semua temannya, Robert pun bergegas pergi menghilangkan jejaknya untuk sementara waktu. Keesokan harinya memperlihatkan Vincent yang sedang melakukan upacara pemakaman Marco dan teman-temannya. Di sana terlihat juga ada ketua polisi yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Vincent meminta si ketua polisi untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Marco dan teman-temannya. Namun karena Vincent adalah bos mafia, ketua polisi itu pun menolak karena sebenarnya para polisi dilarang berhubungan dengan bos mafia. Mendengar hal tersebut, Vincent menjadi marah dan ia langsung menyiksa si ketua polisi dengan sangat kejam. Adegan berpindah kepada Emma, si ketua CIA yang sekarang masih terus melakukan penyidikan terkait barang haram yang pernah mereka temukan. Namun saat Emma dengan beberapa rekannya sedang berjalan menuju parkiran, tiba-tiba akibat ledakan itu beberapa rekan Emma harus tewas. Namun untungnya Emma masih berhasil selamat meskipun terluka cukup parah. Emma pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan harus dirawat selama beberapa hari ke depan. Malam harinya Vincent mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Marco. Bahkan Vincent sampai menyekap Bonucci, si polisi beserta anak istrinya. Kemudian Vincent membawa mereka ke tengah jalan dan berteriak jika si pelaku pembunuh Marco tidak datang, maka Vincent akan menghabisi Bonucci dan anak istrinya. Terlihat semua warga yang melihat aksi Vincent tidak ada satupun dari mereka yang berani melawannya. Karena si pembunuh Marco tidak juga menampakkan diri, dengan kejam Vincent langsung menghabisi Bonucci. Setelah itu barulah Robert menampakkan dirinya dan mengatakan kalau ialah orang yang telah menghabisi Marco beserta teman-temannya. Robert juga sudah pasrah dan meletakkan senjatanya, kemudian mengatakan silakan saja jika Vincent ingin menghabisinya, asalkan jangan menghabisi anak beserta istri Bonucci yang tidak tahu apa-apa. Terlihat Vincent yang sudah geram dan ingin segera menghabisi Robert, namun tiba-tiba semua warga mengeluarkan ponselnya lalu mereka semua memvideo Vincent yang akan menghabisi Robert. Rupanya semua warga ini sudah kompak dan akan memviralkan videonya jika sampai Vincent menghabisi Robert. Mengetahui hal itu, Vincent pun memilih pergi daripada nantinya ia akan viral di media sosial dan polisi akan mudah menangkapnya. Besok malamnya memperlihatkan Robert yang balik mendatangi markas Vincent untuk memberantas mereka semua.
Dengan mode senyap, Robert berhasil masuk ke dalam lalu menghabisi anak buah Vincent satu persatu. Di sisi lain memperlihatkan Vincent yang sedang asik tidur di kamar mewahnya. Tak lama tiba-tiba ia terbangun karena ada tetesan darah di langit-langit kamarnya. Hingga ketika Vincent melihat ke arah langit-langit kamarnya tiba-tiba, ternyata itu adalah perbuatan Robert yang dengan sengaja meneror dulu Vincent. Kemudian Vincent berlari ke ruangan tengah untuk memanggil para anak buahnya. Namun betapa terkejutnya Vincent saat melihat kalau semua anak buahnya telah dihabisi oleh Robert. Dengan ketakutan Vincent pun mencoba akan kabur dan inilah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian saat Vincent tersadar ia sudah dalam keadaan terikat. Kemudian Robert mengatakan kalau semua ini adalah balasan untuk Vincent yang telah merusak kedamaian di kota ini. Robert juga mengatakan kalau ia sudah memasukkan banyak sekali obat terlarang ke dalam mulut Vincent sehingga tubuh Vincent hanya akan kuat 6 menit lagi sebelum overdosis. Setelah itu Robert membuka tali di lengan Vincent lalu mempersilahkan Vincent jika ingin kabur kemana saja. Dengan sekuat tenaga Vincent pun mencoba berlari, namun tentunya ia tidak akan bisa karena tubuhnya sudah sangat lemas. Dengan santai Robert hanya berjalan di belakang Vincent menunggu tubuh Vincent overdosis. Hingga pada akhirnya Vincent tewas dengan sendirinya. Setelah itu Robert bergegas pergi ke kontrakannya karena sekarang semua sampah-sampah di kota ini telah berhasil ia bersihkan. 1 minggu kemudian memperlihatkan Emma si ketua CIA yang kondisinya semakin membaik. Rupanya aksi pengeboman dulu dilakukan oleh Vincent yang sudah mengetahui Emma sedang mengincarnya. Tak lama kemudian Emma didatangi oleh Robert. Di sini Robert bermaksud untuk menjenguk Emma sambil menitipkan pesan kepada Emma. Ternyata Robert menitipkan 1 tas berisi jutaan dolar yang berhasil ia dapatkan dari markas Vincent. Robert meminta Emma agar menyerahkan semua uang itu kepada pasangan nenek dan kakek yang tinggal di kota sebelah. Ternyata dulunya uang-uang ini adalah milik mereka namun Vincent telah mencurinya. Emma pun berjanji akan mengembalikan semua uang itu kepada si nenek dan sang kakek. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Emma yang menjalankan amanat dari Robert yaitu mengembalikan uang si nenek dan sang kakek. Terlihat mereka berdua yang sangat bahagia karena mereka tidak pernah menyangka kalau uang itu akan kembali. Setelah itu Emma kembali ke kantornya dan di sana Emma mendapatkan promosi jabatan karena dianggap telah berhasil memberantas bandar barang haram di kota Altamonte. Sementara untuk Robert terlihat sedang berpesta dengan para warga merayakan kemenangan sepak bola tim kesayangan mereka. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.